Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahu alazim. Hadirin sidang Jumat yang mulia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada hari yang baik ini. Kita semua ba'da Ramadan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam lalu kita sampaikan juga buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita kelak nantinya di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita yang hadir dalam majelis Jumat yang sangat mulia ini, yang penuh barokah ini, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan pula larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kamu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. At-Taubah 128-129. Hadirin sidang Jumat yang mulia, selepasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum muslimin bersepakat untuk berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah penggantinya. Namun hadirin yang mulia, bagi Sayyidina Bilal bin Rabah, pergantian kepemimpinan tersebut tidak mengobati rasa kehilangannya. Kita tahu bersama bahwasanya Bilal bin Rabah adalah muazzinnya Rasulullah SAW. Di samping ada juga yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Lalu Sayyidina Bilal menangis setiap melintasi sudut kota Madinah yang dianggapnya punya cerita tersendiri bersama Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Hingga akhirnya ia berpendapat, selama masih di kota Nabi, di kota Madinah, kepiluan itu tidak akan pernah padam selama-lamanya. Lalu hadirin yang mulia, Sayyidina Bilal mantap untuk pamit meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ia pun mengutarakan keinginannya. Apa alasanmu wahai Bilal? Tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah. Di saat kutatap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, maka bayangan yang mulia itu turut hadir pula. Itulah yang membuatku senantiasa bersedih dan menangis, jawab Bilal. Akhirnya hadirin yang mulia, dengan berat hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
mengizinkan Sayyidina Bilal untuk mohon diri hingga bertahun-tahun kemudian dia meninggalkan kota Madinah itu dan menetap di kota Bidarian dekat negeri Syam. Negeri Syam itu kita kenal sebagai sekarang adalah 4 negara, yaitu Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Hadirin rahimakumullah, sejak meninggalkan kota Madinah, Sayyidina Bilal pun selalu menolak saat orang-orang meminta untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat sudah tiba. Kerinduan yang begitu berat laksana membuat Sayyidina Bilal menjadi bisu. Terlebih lagi jika dia harus melantunkan lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia pun akan menangis dengan kencangnya. Hadirin rahimakumullah, hingga di suatu malam Nabi Muhammad SAW mendatangi Bilal dalam mimpinya. Ketika itu Bilal sedang tidur. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Bilal, mengapa kamu tak pernah lagi mengunjungiku lagi?" Hadirin rahimakumullah, tentu saja Bilal terpelanjat dari tidurnya. Dia pun segera bangun. Ada semacam rasa bersalah dan sesal kepada Rasulullah SAW. Akhirnya pada hari itu juga ia pun segera mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah, menziarahi makamnya Rasulullah yang sangat dirindukannya. Hadirin sidang Jumat yang mulia, begitu beliau sampai di kota Madinah, tentu saja keadaannya sudah berubah. Sayyidina Bilal menjumpai pimpinan saat ini adalah di tangan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya ketika dia berangkat meninggalkan kota Madinah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan sekarang pindah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia mendengar Sayyidina Abu Bakar wafat menyusul Rasulullah dan dimakamkan di dekat Masjid Nabawi tersebut. Di saat menziarahi makam kedua panutannya itulah yang kita tahu sekarang ini berada di samping makam Rasulullah, ada makam sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Khususnya bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah akan melihat makam tersebut. Sayyidina Bilal meluapkan tangisnya yang kian tak terbendung. Lalu hadirin yang mulia, wahai paman muazzin Nabi, kami ingin mendengar azanmu lagi sebagaimana di masa kakek kami itu dulu. Bisik kedua cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husin dan Sayyidina Hasan. Ketika saat itu Sayyidina Bilal berkunjung ke rumah cucu Rasulullah SAW. Sambil mendekat mereka, Bilal pun mendekat mereka dan mengatakan setuju untuk mengumandangkan azan pada hari tersebut. Lalu ia mencari tempat yang biasa dia gunakan untuk mengumandangkan azan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Hadirin sidang Jumat yang mulia, dan melengkinglah suara merdunya hingga membuat kota Nabi yang saat itu sedang redup subuh dan senyap, aktivitas masyarakat pun terhenti. Muslimin Madinah merasa terjebak dalam kenangan-kenangan yang indah bersama Rasulullah SAW ketika terdengar kumandang azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Sebagian dari mereka berlarian keluar dari rumah mereka dan berkata sambil berteriak, "Apakah Rasulullah SAW diutus kembali? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kumandang Sayyidina Bilal saat itu. Maka hadirin rahimakumullah, pecahlah tangis seluruh warga Madinah subuh itu, termasuk pula Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab yang bahkan terdengar paling keras tangisannya. Inilah kali terakhir Sayyidina Bilal menuntaskan azannya sesusai Rasulullah SAW wafat. Kumandang azan yang diterjemahkan muslimin sebagai suara kerinduan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang mulia, kisah di atas tentu membuat kita terharu, dan tentu saja kita akan lebih mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW.
Untuk itulah, mari kita ajarkan dan kenalkan kepada anak cucu kita sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan cara kita membelikan mereka buku-buku tentang kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa hadirnya mulia untuk kita sendiri maupun untuk mereka. Jangan lupa kita semua dianjurkan untuk banyak berselawat dan ajarkan juga selawat kita, selawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak dan cucu kita, khususnya di hari Jumat yang mulia ini. Jangan sampai mereka sibuk ataupun kita sibuk dengan HP kita, gadget kita, dan Android dan segala macamnya itu, yang tentu saja bila kita gunakan itu setiap hari akan merusak kesehatan dari mata kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Satu kali orang-orang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 10 kali Allah akan berselawat kepadanya. Satu kali kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 10 kebaikan derajat yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan satu kali kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 10 keburukan, kejahatan yang akan kena pada kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, mari kita perbanyak selawat-selawat kita. Semoga selawat-selawat kita yang kita bacakan di masjid ini akan disampaikan malaikat-malaikat Allah sampai ke kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.